dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita kembali angkat pujian ini. Mari kaum berkarya, dengarlah suara nafiri yang memanggil semua umatnya untuk bersatu. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa saya mau dengar suaranya jemaat Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Semua masih memuji Tuhan, amin. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menikmati panggilannya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya kaum pria untuk kita bangkit, berdiri bagi negara ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita kembali angkat pujian ini. Semua masih semangat? Mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan kita semua. Kemuliaan hanya bagi Dia. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Kami persilakan paduan suara perkarya wilayah Kalimantan Timur dan selanjutnya paduan suara perkarya wilayah Indonesia Timur. Kami persilakan secara berturut-turut. Boleh maju aja, maju separuh.
Puji nama Tuhan untuk semua persembahan pujian yang sudah disampaikan. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama Tuhan. Baik Bapak-Bapak sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda. Mari bersama kita terus kembali memuji Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menepati setiap janjinya. Mari bersama kita naikkan pujian ini. Sungguh kami hidup karena percaya Tuhan. Apa yang Kau buat sungguh baik adanya dalam hidup kami. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari bersama saya undang Bapak-Bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita kembali naikkan pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
berbicaralah kepada kami ketika kami datang ke tempat ini dengan begitu usaha yang tidak mudah, meninggal pekerjaan, meninggalkan kebun, meninggalkan usaha, meninggalkan keluarga. Kami tahu, kami percaya bahwa apa yang kami buat di sini akan bermanfaat bagi kekekalan, akan bernilai yang mulia. Oleh sebab itu Tuhan, berkati seluruh keberadaan kami selama beberapa hari di sini. Baik ketika kami menikmati keindahan kota, baik ketika kami berfellowship saling mendoakan sesama teman, baik ketika kami mendengarkan ceramah-ceramah, maupun ketika kami pergi melihat sejarah pelayanan gereja Kemah Injil. Kami mau Tuhan melawat kami. Secara khusus Tuhan, ketika firman-Mu Tuhan disampaikan, kami mau mendengar tuntunan Tuhan. Kami mau diajar oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, terus berbicara kepada kami. Lawat kami dan segarkan kami. Kami akan menjadi pria yang berbeda, menjadi bapak yang berbeda, menjadi bapak yang dipulihkan, bapak yang mengubahkan komunitas kami. Hidup kami mau bawa kepadamu lewat pergumulan kami bersama dengan firman-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada ibu-ibu enggak? Kalau saya tidak, masih ada ibu-ibu ya. Jadi harus bilang ibu juga. Memang walaupun kita bapak-bapak bisa mengerjakan semua, kita tetap masih memerlukan ibu-ibu untuk mengatur semua ini. Jadi terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengatur semua acara kita dengan baik. Bapak-bapak, saya senang berjumpa bapak-bapak. Tapi tolong jangan saya ditodong, masih ingat saya tidak gitu. Itu pertanyaan yang paling menyesakkan dada saya gitu ya. Saya merasa malu dan saya merasa sedikit muka saya agak bingung karena ya tentu lama tidak jumpa. Tentu Bapak Ibu tolong kalau bapak-bapak datang bilang saya dari itu saya senang sekali. Baru saya ingat memori saya. Apalagi kita sudah ya berubah ya, uban bertambah ya, dan semua wajah tentu ada perubahan sedikit, tentu akan ada perubahan-perubahan. Tapi sekali lagi terima kasih. Saya merasa apalagi kalau saya ke Kalimantan, ke Papua, waduh jamuannya luar biasa. Makan, habis babi kecap, babi rica. Habis babi rica, babi apa lagi? Sop babi lagi. Wih, semua babi. Itu enak sekali Bapak Ibu. Sayurnya banyak sekali. Kita harus makan. Itu sebabnya kalau kita ke Kalimantan pasti berat badan naik. Karena ibu-ibu lihat kita, ini diambil atau tidak ya. Aduh, terpaksa kita ambil ya. Padahal itu cepat mati kita gara-gara kebanyakan makan ya. Tapi jangan bilang sama ibu-ibu yang di rumah ya. Tapi kebanyakan makan itu berbahaya sekali ya. Tapi bapak-bapak, saya percaya walaupun kita ada di kota Makassar, tetap jaga mulut, jaga hati-hati, minumlah kopi yang pahit. Jangan gula, itu gula membuat racun-racun dalam tubuh kita. Jadi tetap kita menikmati hidup umur panjang dan diberkati sebagai pria. Ada amin, bapak-bapak? Ya. Bapak-bapak, saya tidak ikut nanti hari Jumat. Karena memang saya harus segera pulang. Sabtu mau istirahat karena Minggu saya akan ke Afrika, ke Pantai Gading bersama istri. Kami mengikuti konferensi Gereja Kemah Injil sedunia yang akan diadakan di Pantai Gading, Afrika Barat. Jadi di sana Bapak Ibu pasti tahu Pantai Gading, sepak bolanya. Dan Didier Drogba gitu ya, salah satunya. Saya mau cari dia, paling tidak baju kaosnya aja gitu ya. Tapi di sana ada gereja Kemah Injil cukup besar.
Di sana sekitar 800 sampai 800 ribuan lebih jemaat kita di sana. Dan saya diminta juga di samping menjadi peserta, menjadi salah satu pembicara juga di sana. Jadi memang saya harus pulang karena harus mempersiapkan naskah khotbah saya secara lengkap untuk acara di Pantai Gading. Kalau ada yang Bapak Ibu yang ikut kayaknya terlambat sudah ya, tapi nanti bisa dilihat di live acara kita di sana. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini walaupun saya tidak ikut, tapi ada Pak Robi, ada teman-teman Pak Robi, 2 Robi ya, dan semua pekarya akan mengantar bapak-bapak dan berharap bapak-bapak juga ikut konferensi nasional kita nanti tahun depan, di mana saya sudah tidak lagi menjadi ketua umum. Jadi bapak-bapak tolong berdoa supaya ada estafet yang bagus di gereja kita. Kita ada kebangkitan yang luar biasa. Kita senang sekali, Kalimantan Timur sangat suportif sekali, luar biasa sampai hari ini yang terbanyak utusannya. Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa, ini perkarya Kaltim. Saya berharap di Kalbar juga terjadi kebangkitan. Kalau lihat retret-retret perkarya begitu banyak juga yang hadir. Namun karena keterbatasan situasi, kondisi dana dan sebagainya, tidak sempat menghadirkan diri di tempat ini. Tapi kita percaya bahwa Gereja Kemah Injil sedang mengalami kebangkitan dari ekonomi, dari segi politik juga. Kita bersyukur karena orang-orang kita ada di pemerintahan, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, semua ada kebangkitan yang luar biasa. Dan kita berdoa supaya dalam menjelang 100 tahun ini kita akan menjadi gereja yang rebound kembali, yang tetap relevan, karena ada kecenderungan gereja-gereja yang sudah tua akan terus menurun dan akhirnya meredup dan hilang. Dan kita mau Tuhan angkat kembali menjadi sebuah kegerakan Injil, kegerakan yang memiliki kekhususan, bukan menciptakan gereja-gereja raksasa, tapi menciptakan gereja yang tersebar. Itulah kebanggaan kita, bahwa ketika kita menyelesaikan kepemimpinan sebagai ketua umum, saya selalu mengatakan bahwa kebanggaan kita, keberhasilan dalam organisasi adalah seberapa luas Injil ditanam di daerah-daerah, di suku-suku yang belum kita jangkau. Itulah karakteristik atau parameter kita mengukur sebuah kemajuan organisasi, khususnya dalam pelayanan Gereja Kemah Injil yang memang memiliki DNA pekabaran Injil. Bukan berapa banyak deposito yang kita punya, tapi berapa banyak suku-suku, tempat-tempat yang kita tanam pelayanan di gereja kita. Dan kita bersyukur ada pelayanan baru yang Tuhan di Pekanbaru, di mana kita mulai menjangkau orang-orang pengungsi Rohingya yang begitu terbuka. Dan Pak Felix di sana bersama tim sedang mengerjakan lebih intensif lagi. Itu membuktikan bahwa kita mulai eksis di Sumatera dan kita terus mendukung pelayanan yang ada di sana. Dan dalam konteks ini kita mendoakan kepemimpinan yang baru. Siapapun yang Tuhan tetapkan pasti dari Tuhan, dan itu sebabnya saya titip pesan pada bapak-bapak ketika kembali kita doakan Konas yang akan berlangsung tanggal 21 sampai 24 April 2026. Yes. Jadi mulai berdoa, bapak-bapak boleh juga kita akan siapkan peninjau, jadi jatah untuk peninjau. Nanti kalau bapak-bapak sungguh terbeban, mari silahkan datang kembali ke tempat ini. Hari ini bapak-bapak, saya mau mengajak kita untuk menspesifikkan khotbah kita, Let Your Lights Shine. Saya ingin mengajak kita dalam hal apa kita bercahaya, bersinar. Maka saya mau mengajak kita memikirkan tentang kekhususannya, yaitu tentang kebapaan kita. Nah, ini dia ada di sini. Mari kita berpikir, let fatherhood shine. Artinya biarlah kebapaan kita yang nampak. Kita sebagai pria. Kemudian
saya berharap juga lewat khotbah ini saya membuat lebih spesifik lagi, yaitu tentang bagaimana kita menuntun keluarga kita di dalam terangnya Kristus. Karena cahaya itu bukan dari kita, cahaya itu datang dari Tuhan itu sendiri, yang membuat kita memantulkan, memancarkan cahaya yang dari Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saya mau mengajak kita untuk melihat firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan ini memang instruction, tapi saya mau cabut dia sedikit untuk menguraikan kata-katanya kemudian dalam memberikan makna yang lebih luas dari seluruh konteks baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi ini menjadi titik tolak untuk kita melihat dalam hal apa kita bisa mempertunjukkan cahaya kita sebagai seorang bapak dalam komunitas kita. Mari kita baca sama-sama Efesus 6 ayat 4. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, saya tidak melihat ini sebagai parenting, saya mau tidak berfokus khotbah parenting, tapi saya mau mengambil bagian-bagian dari teks ini untuk kita menjadikan modal bagi diri kita, sehingga cahaya Kristus dapat memancar lewat kebapaan, fatherhood kita di dalam pelayanan ini. Hari ini kita berhadapan dengan tekanan yang begitu berat. Kita melihat tekanan para bapak itu apa saja. Tekanan para bapak itu tentu soal ekonomi. Hari ini kita next ya ada berikutnya tekanan yang luar biasa ekonomi kita. Saya keliling Indonesia, saya melihat ekonomi kita agak seret sedikit tidak berjalan dengan baik. Mungkin berpindah pemain istilahnya, kita tidak tahu istilah-istilah politik, istilah-istilah ekonomi. Tapi the real ekonomi kita memang lagi bermasalah. Dan banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan dia. Contoh sederhana aja, kalau saya setiap pulang dari bandara, saya selalu bertanya bagaimana prospek menjadi driver Grab atau Gojek. Mereka mulai mengalami situasi yang tidak nyaman dalam situasi-situasi ini. Itulah tantangan yang kita hadapi, bukan? Tapi hal yang lain lagi, tekanan yang kita hadapi adalah budaya digital sekarang yang mengagetkan kita. Bagaimana kita melihat anak-anak kita begitu luar biasa terpapar dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Bukan hanya mereka, kita pun juga kena. Dan jangankan bapak-bapak, jangankan anak-anak, jangankan ibu-ibu, kita bapak-bapak juga sedang terpapar juga dengan hal itu. Anak-anak kita begitu mudah terpengaruh juga. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak waspada, orang-orang seperti saya itu juga bisa bahaya sekali. Kadang-kadang kita sudah menetapkan tidur jam 10, tidur jam setengah 11. Kadang-kadang begitu jam 10 kita sudah mau siap-siap, sudah siap-siap mau tidur, sudah atur-atur gosok gigi, sudah semua atur. Pasang, kalau saya biasa tidur saya pasang minyak kayu putih di dada, gosok gigi, semua mempersiapkan semuanya. Tiba-tiba ingat ada WA yang belum terbalas. Akhirnya intip lagi, padahal sudah di-silent-kan ya. Intip lagi untuk membalas. Tapi begitu mau membalas, kok lihat ada TikTok lagi. Akhirnya setelah membalas WA, lihat TikTok. Akhirnya lama-lama scroll, lihat, sudah jam setengah 12. Ada yang senyum-senyum, berarti pengalamannya sama ya. Ya, kita terpapar. Ini kadang-kadang saya mendisiplin diri untuk itu. Tapi kadang-kadang tidak mudah. Kita terpapar akan hal itu. Dan akhirnya
Bukan hanya anak-anak yang tidur malam, bapak-bapak pun tidur malam. Karena ya ini tangan gini ya, gini ya. Ini tangan yang betul. Banyak akhirnya sekarang istri saya cerita ke dokter, dia ada masalah dengan masalah dengan kalsiumnya, sehingga dia juga perlu masalah. Tapi dia bilang sekarang dokter tulangnya bilang sekarang banyak radang sendi jemaat gitu ya. Pasien ya. Kenapa Pak? Dokter karena terlalu lama pegang HP tanpa sadar gitu ya. Itu yang menyebabkan terpapar. Tapi bukan hanya anak-anak, orang tua pun sedang terpapar budaya digital yang kadang-kadang membuat kita betul-betul mudah sekali terpengaruh, sangat mudah terpengaruh. Bulan lalu saya pergi, kami dengan istri suka jalan di di GBK namanya, di Stadion Bung Karno, jalan kaki putar-putar, suka putar-putar jalan. Akhirnya satu pagi kami janjian sama orang dari Makassar untuk jalan, kami jalan. Lalu akhirnya minum di Starbucks. Entah kenapa kami duduk, tiba-tiba ada pengusaha di situ juga dengar kami ribut, karena orang kalau dari Makassar mulai cerita kayak seperti Ewako gitu ya, bersemangat sekali ya, luar biasa ya, suaranya besar. Akhirnya dia ikut nimbrung, orang Batak ini, ikut nimbrung dia, nimbrunglah kami. Lalu setelah nimbrung bicara, dia rupanya juga orang Kristen, bicara, kami naikkan kaki. Lalu tiba-tiba dia bilang, Pak Pendeta, itu sepatu sudah berapa lama? Saya bilang 2 tahun. Wah Pak Pendeta harus ganti. Setiap 4 bulan harus ganti sepatu. Kenapa? Karena itu di bagian tumit itu menipis, dan kalau dipakai terus itu bisa berbahaya, tulang tumit itu bisa mengganggu dan berbahaya. Saya setiap 4 bulan saya buang. Luar biasa. Saya hanya 2 tahun Bapak ya. Jadi kita singkat cerita selesailah. Begitu selesai kita bubar, waktu saya jalan, kok terasa sakit kaki saya saudara ya. Kaki saya mulai terasa sakit. Saya bilang sama istri, kenapa kakiku sekarang sakit? Ini gara-gara temanmu itu Benny tadi cerita ya. Tadi waktu kamu jalan tidak sakit, tapi begitu dengar orang bicara, langsung sakit kakimu, ganti sepatu. Bayangkan Bapak Ibu, kita mudah terpapar. Apalagi dia bilang, coba lihat TikTok, dokter kesehatan ini bilang, itu tulang di tumit itu berbahaya kalau lebih dari 4 bulan. Jadi saya, bapak-bapak, kalau ada yang mau buang kasih saya saja ya sepatu saya. Kita mudah terpapar. Itu masalah besar kita. Belum lagi hari ini kita berhadapan dengan krisis moral spiritual. Bapak Ibu sadar tidak kalau Bapak Ibu baca buku baca penelitian dari Bilangan Research Center. Sekarang anak-anak muda kita mudah berubah imannya. Bukan hanya tidak ke gereja. Ini masalah sudah lama, tapi sekarang dia mudah pindah agama. Mudah sekali. Memang ada yang datang ke kita jadi Kristen, tapi ada tidak sedikit juga yang tinggalkan kita. Dan itu spiritualitas yang kemudian menjadi masalah besar yang kita hadapi sebagai bapak-bapak. Hari ini kita menghadapi tekanan yang sangat luar biasa. Maka dalam tekanan yang seperti itu, saya mau menggali apa yang membuat kita bisa tetap bersinar sebagai bapak, di mana kita membiarkan Kristus yang menyinari kita sebagai seorang bapak. Maka yang pertama dalam teks percakapan kita itu adalah kata bapak-bapak, pateres. Kita mau membahas tentang identitas kita sebagai bapak. Ketika saya mempelajari perjanjian lama, mempelajari konteks orang Yahudi, mempelajari perjanjian baru tentang bagaimana seorang bapak,
Bapak itu merupakan mimpi bagi anak-anak, ke cita-cita mereka untuk menjadi dewasa dan kemudian menjadi seorang bapak. Tapi bapak bukan sekedar simbol biologis, tetapi mereka adalah penjaga identitas dalam khususnya perjanjian. Ketika menyebut nama bapak, di situ bukan soal identitas dia, simbol dia karena dia punya anak, atau dia setelah menikah dan memiliki anak. Tetapi ada tanggung jawab yang diberikan, di mana di dalam perjanjian lama dia wajib memastikan anaknya mengikuti perayaan-perayaan yang diadakan. Misalnya bersunat, dia harus melakukan itu, memastikan anaknya disunat dan memastikan anaknya mengikuti ziarah terutama Paskah. Karena pada ziarah Paskah itu, anak-anak itu akan diajak berjalan atau menuju ke tempat pusat bait Allah itu. Dan di situ akan ada tanya jawab iman, di mana peran seorang ayah, dia harus tahu semua sejarah perjalanan bangsa Israel, sejarah apa yang diajarkan di situ. Lalu dia mulai menceritakan itu kepada anak-anaknya, dan dia memberikan dirinya, membaktikan dirinya sebagai penjaga identitas daripada perjanjian itu. Jadi dia juga adalah pewaris, penerus iman dari generasi ke generasi. Hari ini saya titip pesan, ketika bapak-bapak pria disebut bapak, maka kita tidak hanya penyedia ekonomi bagi rumah tangga kita, tetapi ternyata Tuhan mengingatkan jauh lebih berat dari tugas itu, yaitu penjaga identitas yang tidak pernah dilepaskan dari tanggung jawab kita ketika kita disebut bapak, terutama ketika kita disebut sebagai bapak seorang Kristen. Bahkan dalam slide berikutnya kita melihat bagaimana dalam teks ini Paulus mulai mengoreksi kata pater familias ini, karena di dalam praktek budaya Romawi mereka bertindak otoriter, bisa bertindak otoriter. Kalau Bapak Ibu membaca sastra-sastra Romawi, berkesempatan membaca, mereka berhak membunuh anaknya kalau mereka anggap itu tidak baik. Atau kalau dia dianggap bahkan Romawi, teman-teman, kalau dia tahu dia cacat, dibunuh. Dia bilang kamu anak tidak berguna, disembelih saja. Begitu barbarnya bapak-bapak zaman dulu. Kalau dia lihat itu akan punya peluang untuk memberontak, dia babat. Di perjanjian lama bukankah sering kita melihat akan hal itu? Ketika mereka klan dengan klan berkelahi, raja dengan raja berikutnya berkelahi, bukankah seluruhnya dimusnahkan? Bapak Ibu membaca di Alkitab perjanjian lama tentang hal itu. Berlaku dalam masa zaman itu. Begitu barbarnya orang tua zaman itu di dalam konteks Rasul Paulus. Maka Paulus katakan, lihat dunia di sekitar kamu. Kamu punya identitas. Dalam Efesus pasal 6. Bukan itu identitas Bapak yang ada dalam Alkitab yang Tuhan mau. Bapak bukan untuk menindas, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk mendominasi, tetapi menjadikan Kristus norma di dalam kepemimpinan rumah tangganya dia sebagai bapak. Jadi Paulus sedang mengoreksi itu. Nah, bukan juga mustahil kemudian anak-anak membunuh bapaknya. Bapak Ibu bisa melihat kalau Bapak Ibu nonton film-film Romawi dulu, bagaimana anak bisa membunuh bapaknya. Atau Kaisar
Nero misalnya bisa membunuh istrinya, membunuh keluarganya sendiri. Begitulah Bapak zaman itu. Dia bisa barbar sekali. Dia bisa melakukan hal-hal tindakan yang betul-betul kalau disebut Bapak itu dia memiliki otoritas yang luar biasa. Makanya dendam anak-anak itu, bunuh-membunuh adalah hal yang biasa dalam praktek keluarga Romawi pada waktu itu. Inilah yang dikatakan kalau kamu bicara Pateres Romawi itu beda dengan yang diajarkan, yang Tuhan mau ajarkan kepada kalian, orang-orang percaya di kota Efesus dan kita hari ini. Itu membawa kita kepada pertanyaan tentang identitas Bapak. Sebagai aplikasinya, ketika dia bilang Bapak, saya hanya menarik kata itu bukan membicarakan soal parentingnya, tetapi kata Bapak, identitas Bapak ternyata berbeda dengan Bapak yang dipikirkan oleh orang Romawi. Bapak yang dipikirkan oleh Paulus dan oleh Tuhan sendiri dalam aplikasinya adalah imam keluarga seperti Pak Ketua Departemen tadi sebutkan, pewaris iman, penjaga perjanjian. Ia tidak boleh digunakan sewenang-wenang, tetapi memimpin dengan kasih, mendidik dengan firman, membentuk anak dalam identitas Kristus. Sehingga Pateres adalah seorang mentor rohani. Bapak itu adalah mentor rohani, penghubung iman dan teladan moral. Saya harus jujur mengatakan, tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi saya berharap di dalam ketidaksempurnaan itu, bapak-bapak mengubah peran bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak tidak seperti orang Romawi, bapak-bapak yang barbar, membunuh anaknya. Tapi jangan-jangan kita membunuh komunikasi anak-anak di rumah. Ketika dia mau bicara, kita bunuh dia dengan katakan diam atau katakan bapak sibuk. Kita membunuh relasi itu dengan cara kita menyibukkan diri di HP kita. Kita sedang membunuh relasi-relasi yang secara khusus kita akan bahas besok. Mungkin kita tidak seotoriter dan sebarbar bapak-bapak Romawi itu. Yang bisa juga kalau dia bilang, oh istri ini mau berkhianat, dia bunuh juga. Tapi bapak-bapak seringkali membunuh akan hal itu. Ketika dia bertanya tentang imannya, mengapa kita ke gereja? Mengapa kita harus pergi? Kita bunuh juga dia. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir, enggak apa-apa, enggak pergi. Terserah kalau kamu mau pergi atau tidak. Kita bunuh dia dengan ide-ide yang lain. Contoh yang paling berat, ketika ada orang-orang tua yang begitu berambisi, lalu menjadikan anak-anaknya harus menjadi seorang pengejar materi. Bapak-bapak, hati-hati untuk memaksakan anak-anak menjadi kaya secara materi. Saya selalu ingatkan orang Yahudi itu, dalam mendidik anaknya, dia selalu ingin memastikan bahwa anak-anaknya punya konsep melayani Tuhan. Soal nanti menjadi berkat setelah dia melayani Tuhan, itu adalah karena Tuhan sendiri. Itu sebabnya mereka mendapat hadiah Nobel, mendapat apa? Karena ingin yang terbaik bagi orang yang dia layani. Sebagai contoh, ketika anak itu bilang dia mau jadi dokter, kita tidak sedang memikirkan supaya anakku akan jadi kaya raya. Tetapi kita memikirkan anak itu menjadi berkat. Ketika dia memikirkan anak itu menjadi berkat, maka orang Yahudi akan bertanya kepada anaknya, mengapa kamu mau jadi dokter? Ketika anaknya bilang, saya mau menjadi kaya. Karena saya lihat, waktu bapak dibeginikan, begitu selesai 750.000. Wah lumayan juga itu. Kita setengah mati, potong itu sawit setengah mati ini,
cek, selesai 750.000 dengan obatnya dan sebagainya. Kita sedang membunuh anak kita untuk bertemu dengan Tuhan dan mengerti arti kekayaan, arti materi, arti uang. Kita tidak lagi membiarkan anak-anak mengerti mengapa dia hidup, mengapa dia ada, apa tujuan dia ada di dunia. Kita bunuh dia dengan ketidaktahuan kita. Kita bunuh dia dengan kesibukan kita. Dan kita bunuh dia dengan ambisi-ambisi kita. Inilah yang saya mengajak. Ayo identitas Bapak Kristen. Ketika Paulus katakan, hai bapak-bapak, saya tercengang. Bapak yang mana? Apakah dia sedang hanya menyebut Bapak sebagai kata pembuka untuk menunjukkan address kepada laki-laki yang sudah beranak, kepala keluarga? Ternyata dalam makna itu kita menemukan dia sedang mengoreksi pemaknaan Bapak dari sudut pandang orang-orang Romawi. Jangan bunuh anak kita. Tapi kita mau menjadi mentor mereka, penghubung mereka, teladan buat mereka dalam kesederhanaan dan ketidaksempurnaan kita. Kita tidak pernah menjadi orang tua sempurna. Tapi saya mau menjadi orang yang tidak mau membunuh dia. Dengan keingintahuannya saya bunuh, apapun saya bunuh, diganti dengan apa yang menjadi ambisi saya. Yang kedua adalah berikutnya, janganlah bangkitkan amarah, dikatakan, di dalam hati anak-anakmu. Nah, di sini berbicara tentang disiplin seorang bapak. Ketika dia mau mengatakan let your fatherhood shine, biarkan kebapaanmu bersinar. Maka yang pertama, identitas bapak itu jelas dulu. Saya itu bapaknya Kristen atau bapak dunia. Itu sudah kita bereskan. Sekarang bagaimana kita bercahaya adalah bagaimana kita sedang mendisiplin anak kita. Karena dalam membesarkan anak, maka kita harus punya konsep tentang mendisiplinkan anak. Di situ dia memakai kalimat yang sederhana, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ingat, ternyata kalau Bapak Ibu belajar Alkitab dan belajar Amsal, memang Amsal ada menasehatkan kita untuk menggunakan tongkat. Karena kalau tongkat itu dikasih, artinya dalam arti pukul dia, itu kita sedang mengasihi dia. Tetapi kalau kita baca seluruh konteks Alkitab, maka perkataan bijak itu adalah bentuk juga disiplin. Jadi kita harus mengerti disiplin. Karena waktu kita banyak anak dulu, orang tua kita banyak anak dulu, kita merasakan begitu kerasnya orang tua mendidik anak. Sangat keras. Saya ingat sekali, itu biru-biru itu sudah menjadi makanan saya. Apalagi kalau saya di Bali itu, ibu saya orang Bali. Dia sudah bilang, Daniel, kau jangan main sampai malam. Saya maghrib baru datang. Maka ada kayu di sini, di belakang. Lalu ibu saya bilang, masih siang katanya. Masih siang, kau pergi dulu. Siang, masih main saja, main. Tapi di sini ada kayu. Tapi entah kenapa saya merelakan diri dibantai, Bapak Ibu ya. Lalu saya mulai menangis, lalu saya kasih terus masuk dan dipukulilah. Ya dulu. Tapi sekarang kebalikannya, karena kita sedikit anak, kita tidak lagi mendisiplinnya. Kita mulai membiarkannya. Kita tidak lagi mengontrolnya. Dan tidak pernah peran disiplin itu seolah-olah
bukan lagi tanggung jawab kita. Ingat, kita diminta fatherhood kita, kebapaan kita, identitas kebapaan kita yang perlu kita pancarkan dan cahayakan kepada anak-anak dan keluarga adalah membangun keluarga dengan disiplin. Itulah yang Tuhan mau. Maka kita membangun disiplin itu bukan untuk menimbulkan dendam, tetapi membuat hormat kita kepada mereka. Itu sebabnya berikutnya Paulus mengkoreksi disiplin yang dilakukan. Jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Di kalangan orang Roma, mereka mendisiplin bukan hanya sekedar kayu, tapi mereka juga kadang-kadang melakukannya dengan senjata, bahkan dengan cara yang begitu kasar. Bapak Ibu mungkin pernah melihat anak-anak diikat di pohon, cerita-cerita buku-buku lama, atau dikasih semut supaya dia kapok dan sebagainya, atau mengeluarkan kata-kata yang begitu memaki yang tidak baik sekali untuk menciptakan kemarahan pada egonya. Paulus mengoreksi dia. Ingat, disiplin adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk mematahkan. Maka berikutnya, peran pendisiplin itu adalah bagaimana Bapak itu sebagai penyemangat. Jadi disiplin dalam pengertian supaya kebapaan kita itu bersinar. Bukan hanya ketika kita marah, ketika kita mengoreksi, ketika kita menegur, tetapi ketika kita berperan sebagai penyemangat. Ulangan 1 ayat 29 sampai 31. Tuhan itu digambarkan seperti bapak yang menggendong anaknya. Karena dia tahu peran itu adalah peran menguatkan. Mazmur 103, seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Metafora-metafora ini bukan sekedar metafora yang tidak ada relevansi ketika dia bicara tentang Tuhan, tetapi dia juga mau menyinggung peran seorang ayah harus seperti Tuhan memperlakukan kita. Maka saya berharap seorang bapak jangan ekstrim yang satu. Seperti Pak Ketua Departemen bilang, keras, tapi ada satu sisi lembek. Identitas seorang bapak adalah bagaimana dia membangun disiplin dalam dirinya. Tidak mudah Bapak Ibu membangun disiplin seperti yang saya katakan tadi. Saya seorang yang Bapak Ibu sangat mendisiplin diri. Pak Melchior Hadi tahu saya di kampus, suka sekali pulang di STTJ belajar, pergi ke perpustakaan. Seperti saya tidak punya teman. Saya mendisiplin diri saya. Tapi hari ini, seperti yang saya cerita tadi, kadang-kadang mudah saja saya tergoda. Tadi seperti yang saya katakan, ketika saya bilang saya sudah mau tidur jam 10:30, tahu-tahu berakhir dengan tidur 1:30. Itu bisa terjadi dengan bapak-bapak. Dan saya mengatakan, Tuhan ampuni saya. 1 minggu saya bertobat, nanti berikutnya kelewatan lagi. Aduh Tuhan ampuni saya. Tapi istri saya senang dengan saya. Karena dia sudah terlalu percaya bahwa saya melihat di HP dan di laptop akan menghasilkan sesuatu. Jadi setiap waktu COVID saya gini. Apa kok kerja itu katanya. Akhirnya jadi buku, Gembala sebagai pemimpin rohani. Sejak itu dia tidak pernah tanya lagi kenapa saya di HP dan di laptop. Padahal saya sedang menyimpang kadang-kadang. Saya bapak yang tidak sempurna.
Saya bapak yang tidak mendisiplin diri saya akibat daripada dunia digital ini. Lalu bagaimana saya memarahi anak saya dan berkata, anakku jangan kau lihat HP saja, kau belajar kau nak. Tapi bapaknya juga yang berjanji setengah jam, setengah 11 tidur. Karena itu menurut TikTok, setengah 11 tidur itu sehat. Karena racun-racun diolah oleh tubuh. Jam 11 ini hati, jam 12 ini bapak ibu sudah tahu, bapak-bapak sudah tahu itu barang. Tapi prakteknya kita tidak melakukannya. Maka kita perlu pertobatan selalu. Saya harus mengaku saya sering bertobat juga. Karena sering berjanji untuk lebih cepat tidur. Istri sedang kadang-kadang, apa lagi nih? Sudah waktunya tidur, sedikit lagi. Ada urusan, padahal lagi sedang melihat lelucon orang Papua buat mob. Nonton Gendi Ifung. Lagi membuat kontennya. Dan seterusnya. Kita terjebak untuk tergoda. Orang yang tidak dibesarkan dunia teknologi pun kita terjebak. Apalagi anak-anak kita. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ayo bapak-bapak, identitas fatherhoodmu adalah pendisiplin. Seorang yang menegakkan disiplin. Karena pahitnya hidup akan menghasilkan hal yang manis. Kerja keras yang kita kerjakan waktu muda, hari ini kita nikmati. Karena apa yang kita kerjakan secara penuh disiplin. Itu nilai-nilai kehidupan yang Bapak harus pegang. Dan itu cahaya yang kita miliki. Kita mungkin bukan sarjana, mungkin tidak hebat mendidik anak. Tapi kalau kita punya modal ini, kita akan menjadi bapak yang the best. Tapi dimulai dari mendisiplin diri. Seperti saya yang sering kali bertobat. Walaupun saya sesekali melewati batas, tapi saya selalu berkata, Tuhan ampuni. Dan saya selalu mengingatkan pada istri selalu koreksi saya. Dan kami saling mengoreksi satu kepada yang lain. Digitalisasi begitu berbahaya. Saya harus ngomong ini. Dan saya sedang fight. Nah, aplikasinya. Ingat, kita mengajarlah lewat firman. Menegurlah. Tapi jangan lupa menyemangati anak-anak kita. Jangan lupa membangun harga dirinya. Meneguhkan dia. Memberi harapan kepada anak-anak kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga, didiklah mereka di dalam nasihat dan ajaran Tuhan. Maka let fatherhood shine. Bagaimana kebapaan kita bersinar. Kita menjadi pendidik. Yang pertama, identitas bapak jelas. Yang kedua, bapak yang mengembangkan keterampilan dalam mendisiplin anak. Bukan hanya dengan koreksi, tetapi menjadi cheers, menyemangati dia. Sekarang kita menjadi pendidik anak-anak kita. Kita diminta, isi didikan itu bukan soal tradisi kita, kebiasaan kita, ego kita supaya anak menjadi apa yang kita inginkan. Tetapi ingat, saya selalu mengatakan, kalau anak-anak Yahudi unggul, karena dia mengajarkan ajaran-ajaran Alkitab, maka kita tambahkan itu ajaran-ajaran Kristus. Nilai-nilai Kristus itulah yang harus kita tanamkan sejak kecil dari mereka. Tujuan menjadi pendidik, membentuk anak menjadi murid Yesus, bukan sekedar anak yang baik. Ketika kita bertemu dengan anak kita yang merokok, ketika kita ketemu anak kita yang bolos, kita jangan pernah berpikir langsung mengubahnya. Mungkin kita bisa mendisiplinnya. Tapi kemudian kita mencari tahu cara mendidiknya. Mendidiknya bukan hanya berfokus menjadi orang baik.
Karena kalau menjadi orang baik, dia akan mempertunjukkan kebaikan di depan saudara, tapi di belakang dia akan melakukan pemberontakan. Menjadi pendidik tidak mudah, tetapi saya menemukan rahasianya. Menjadi pendidik adalah membawa dia bertemu dengan Yesus. Maka ciri gereja Kemah Injil yang seharusnya dan tolong dipertahankan bapak-bapak. Saya titip pesan kepada teman-teman di seluruh Indonesia yang hadir di sini. Jangan hilangkan kebiasaan retret remaja, pemuda, anak-anak yang ada di gereja kita. Kalau perlu bapak topang dengan dana. Karena apa? Karena kita mau memastikan setiap retret, saya titip pesan sama Pak Dedi waktu dia jadi ketua pemuda, harus ada momen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena mungkin kita tidak bisa membawa dia. Tapi di gereja Kemah Injil, saya pergi ke gereja Kemah Injil Bapak Ibu, tahun 2017, saya bilang sama Pak John Stambo, Presiden Kemah Injil Amerika, apa rahasia dan ciri khas gereja Kemah Injil Amerika Serikat? Ciri khas gereja Kemah Injil di Amerika Serikat, di samping penginjilan dan mengirim orang keluar dan mengutus misi dan menjadi gereja yang membuka pelayanan, menanam gereja, maka ciri yang kedua adalah retret rutin. Bahkan tahun ini retretnya ribuan anak muda, bisa sampai 5.000, 6.000 orang hadir dalam retret nasional. Karena apa? Bagi kita, orang Kemah Injil, kita harus memastikan anak-anak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pendidik. Jangan pernah selesai tugas hanya berpikir, oh dia jadi sarjana, baru salah saya lepas. Tapi sekarang ubah paradigma Bapak Ibu. Sampai saya tahu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tugas terbesar saya sebagai seorang bapak. Sehingga kita mempertunjukkan diri kita di rumah, di gereja, di masyarakat. Akhirnya yang paling pentingnya adalah bagaimana dia memiliki relasi dengan Kristus. Sebagai penutup, refleksi, cahaya seorang bapak adalah kristosentris. Cahaya seorang bapak adalah Yesus sendiri. Identitas kita sebagai bapak, coba diperiksa. Jangan-jangan kita hanya sibuk menyediakan diri sebagai penyedia keuangan, tetapi kita sedang membunuh mereka. Coba periksa disiplin. Jangan-jangan kita menjadi pembiar. Membiarkan mereka mau menjadi apapun. Dan tidak mau memikirkan bagaimana saya menjadi pendisiplin. Pendidik, jangan kita sudah berpikir, oh ini bukan terlalu berat. Tuhan tidak meminta kamu menjadi penasehat tiap saat bagi anak-anakmu. Anak-anak kita terlalu pintar. Hari ini kita ngomong apa saja, dia buka AI, dia lebih pintar dari kita. Tapi satu hal, keberhasilan kita adalah ketika kita bukan hanya membawa moralitas orang menjadi anak baik, tetapi membawa anak itu memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Itulah Bapak. Hari ini sebagai penutup, saya mau mengajak bapak-bapak, ayo let your fatherhood shine. Ayo kebapaanmu bersinar. Lewat memeriksa identitasmu. Lewat memeriksa cara kamu membesarkan anak. Dan bagaimana cara kita menjadi seorang guru pendidik bagi anak-anak kita. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Masing-masing hanya berdoa. Minta, Tuhan ini aku. Aku seorang bapak. Aku bukan pembunuh anak-anakku.
tapi aku Bapa. Yang menjadi orang yang memegang iman itu, menjadi pewaris yang sedang mau menjadi seorang bapak yang bukan hanya menegur, mengoreksi, tapi menjadi penyemangat, menjadi seorang pendidik yang membawa mereka bertemu dengan Kristus. Mari kita berdoa masing-masing dalam hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku yang tidak sempurna, aku yang tidak memiliki kekuatan, aku yang membutuhkan cahayamu memenuhi dan memberi kekuatan. Berdoalah. Kalau relasi kita buruk dengan anak-anak, berdoalah untuk sebutkan nama anak kita. Kalau relasi kita buruk dengan istri kita, berdoalah untuk kita hari ini. Biarkan kota Makassar menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Untuk menyebut namanya, mendoakan dia. Dan kalau saudara merasa gagal sebagai bapak, di hadapan Tuhan tidak ada kata gagal. Karena di hadapan Tuhan ada pemulihan, ada kuasa. Dan dia akan memulihkan. Saudara berdoa. Berdoalah. Terus mulai berdoa. Terus berdoa di hadapan Tuhan. Berkatilah rumah tangga saudara sendiri. Sebut nama istri saudara dan anak-anak saudara. Dan apa yang saudara inginkan untuk mereka menjadi. Kalau saudara belum tahu apakah dia sudah terima Yesus. Mungkin dia beragama. Mungkin dia aktif di gereja. Tapi mungkin saudara belum pernah bertanya apakah dia terima Yesus atau tidak. Doakan anak-anak saudara. Bapa, ini kamu. Hambamu juga tidak sempurna sebagai bapak. Bapak yang sering gagal. Bapak yang menasehati. Tetapi Bapak yang membutuhkan nasihat darimu Tuhan. Bapak yang suka menegur. Tapi kami membutuhkan teguranmu ya Tuhan. Tapi kami juga melihat Bapak kami, Tuhan kami penyemangat, pemulih, pengampun. Kami pun mau menjadi yang sama. Pemulih, pengampun bagi anak-anak kami. Tuhan lawat kami. Kami selalu membutuhkan cahayamu sendiri. Cahaya pengampunan. Cahaya cinta kasih. Cahaya pemulihan. Cahaya-cahaya yang membuat anak kami bukan terbunuh dengan kata kami, terbunuh dengan kelakuan kami, tapi justru bangkit melihat cahaya Kristus lewat hidup kami. Lawat kami sebagai Bapa, lawat kami dan pulihkan kami. Hanya kami yang tahu dengan Tuhan, hanya saudara yang tahu dengan Tuhan, hanya bapak-bapak yang ada di sini tahu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tahu mereka yang ada dalam pergumulan. Tuhan melawat kami semua. Tuhan melawat hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda selaku Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Saya percaya bahwa setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan untuk terus menjadi seorang Bapa yang mengerti identitasnya,
yang terus memancarkan kasih Kristus dimanapun dia berada. Bukan hanya di rumah, tapi di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan dia berada. Saatnya Bapak-Bapak sekalian, kita akan bersama-sama memberikan korban syukur kita. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sambil persembahan diedarkan di tengah-tengah kita, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 209. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 209, kewajibanmu yang mulia. Sesudah kau diberi selamatkan, tebusan yang besar, itulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Ayatnya yang kedua. Yang telah terhilang dan sesat, baik carilah dan pimpin pulang terus. Yang tinggal jauh, hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Ayatnya yang ketiga. Kawan yang telah jatuh dan lemah, tolonglah dan Tuhan kau lepas, baik padanya kau peringatkanlah, kasihnya pelepas. Rajin-rajin bekerja dan masukkan Al-Masih, baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Disampaikan oleh Sekretaris Departemen Pria Gereja Kemah Injil Indonesia kepada Bapak Pendeta Melvin Sumilat MTH, kami persilahkan. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, untuk semua kebaikan, kasih, penyertaan, kekuatan, pertolongan
yang terus-menerus kami alami dan rasakan dalam hidup kami. Sampai kepada malam hari ini kami ada di tempat ini, semua hanya karena anugerah-Mu. Semua hanya karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami perkarya dari seluruh Indonesia yang dapat hadir dalam retreat ini. Dari perjalanan yang jauh tiba di sini semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena upacara pembukaan maupun ibadah pembukaan dapat berlangsung dengan baik karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan, kebenaran yang bukan hanya meneguhkan kami, tapi menegur kami untuk memeriksa diri kami masing-masing. Apakah kami menjalankan peran fungsi kami sebagai seorang bapa dengan baik? Apakah kebapaan kami, fatherhood kami laksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa selama beberapa hari kami ada di tempat ini, kami akan terus diisi dengan berbagai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan mengisi kami, membekali kami untuk pulang kembali ke tempat kami masing-masing kelak, dan terang kami akan terus bercahaya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kami berdoa biarlah persembahan yang diberikan digunakan di dalam pekerjaan Tuhan, secara khusus dalam pelayanan perkarya, persekutuan kaum pria, Gereja Kemengel Indonesia. Sehingga kami sebagai perkarya-perkarya GKI menjadi semakin kuat. Kami berdiri sebagai saksi Tuhan, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai suami, yang menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi gereja kami, bahkan menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan, kehidupan kami akan menampakkan cahaya Kristus yang terus bernyala semakin terang dan semakin dilihat dan dinikmati oleh orang lain yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami bersyukur untuk panitia yang telah bekerja keras dan akan terus bekerja keras selama retreat ini berlangsung. Tuhan yang menguatkan, meneguhkan mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam menjalankan tugas masing-masing, sehingga semua mata acara, kegiatan yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur untuk para pembicara yang telah Engkau siapkan ya Tuhan. Baik hari ini dalam ibadah pembukaan hamba-Mu Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda, dan juga para pembicara yang lain yang Engkau siapkan untuk besok hari. Ada beberapa sesi seminar dari pagi sampai kepada sore hari. Kami berdoa agar setiap pembicara ini Tuhan pakai untuk semakin mengisi dan memperlengkapi kami, agar lebih banyak hal lagi yang dapat kami pelajari yang akan semakin membentuk kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan akan semua kegiatan retreat ini mulai malam hari ini sampai besok, sampai hari ketiga, dan kami akan semua kembali pada hari yang keempat. Biar semua kegiatan berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa agar seluruh peserta retreat Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, sehingga dapat mengikuti setiap kegiatan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, ini syafaat kami. Kami percaya Engkau telah mendengarnya, dan kami percaya Engkau akan menjawabnya, memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak-bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebentar doa penutup akan disampaikan oleh Ketua Wilayah
Gereja Kemah Injil Indonesia, Indonesia Timur, Bapak Pendeta Dr. Charles Kamasi. Dan kita terus kembali memuji Tuhan. Saya mengundang bapak-bapak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 173. Pelihara suluhmu. Biarlah dimanapun kita berada, kita terus memancarkan terang kasih Kristus sebagai seorang pria Kemah Injil. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang dipantai, kitalah penjaganya. Ayatnya yang kedua. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang, banyak pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar janda orang hilang di lautan yang gelap. Ayatnya yang ketiga. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Ayatnya yang keempat. Rajamu kelak datang segera, Ia tahu genap kerjamu, sambil kau nantikan Dia, angkat tinggi suluhmu. Pelihara suluh pantai, pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar janda orang hilang di lautan yang gelap. Pelihara suluh pantai, pelihara suluh pantai, walau hanya klip gelap, agar janda orang hilang di lautan yang gelap. Doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda. Kami persilahkan. Tuhan, inilah kami, berikanlah kami kekuatan selama kami berada di kota Makassar. Terimalah hidup kami, selalu menjaga kami bersama juga keluarga yang kami tinggalkan dimanapun mereka berada. Tuhan bersama juga dengan mereka. Usaha kebun, ternak, pekerjaan, karir yang kami tinggalkan, Tuhan juga bersama, Tuhan melindungi dan Tuhan menjaganya. Hari ini kami akan beristirahat, Tuhan bersama kami, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat. Sekarang kami memohonkan anugerah-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, bapak-bapak yang terkasih, bersama dengan semua ibu-ibu yang hadir, terimalah berkat Tuhan. Adalah kiranya damai, sejahtera, cinta kasih dari Sang Bapa, serta lawatan daripada Yesus Kristus, serta tuntunan kuasa penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara malam ini,
sampai Kristus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Demikianlah ibadah pembukaan Retreat Perkaryaan Nasional Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Bapak sekalian dalam mengikuti sepanjang rangkaian ibadah dan juga kegiatan beberapa hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke, ya, selamat malam Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pengumuman untuk besok, saat teduh pribadi di kamar masing-masing pukul 05.30 sampai 06.30. Terus sarapan pagi di restoran sudah buka pukul 6. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sudah mau sarapan pagi silakan, dan sarapan pagi itu sampai pukul 07.30. Setelah itu kita akan lanjut dengan ibadah pagi, akan dipimpin dari Perkarya Kaltim. Ibadah pagi, dan setelah itu setelah ibadah pagi kita akan masuk ke seminar sesi pertama. Pengumuman kedua, diharapkan semua peserta jangan lupa memakai name tag, dan kalau ada menemukan name tag yang tercecer boleh kembalikan ke panitia supaya panitia berikan kepada yang mempunyai name tag itu. Jadi tolong perhatikan waktunya supaya acara kita tetap berjalan sesuai rencana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Acara sudah selesai dan bisa